tuan guru, para kiai, para ulama, guru-guru kami yang insyaallah dirahmati Allah, serta seluruh hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang begitu banyak memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat sekarang ini kita masih istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, berupa menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-bakhil alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang paling gigir, kata Nabi, adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut lantas tidak mau bersalawat. Maka guru-guru kita telah memberikan ilmu kepada kita bagaimana kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Semoga insyaallah nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pengakuan bahwa betul-betul kita ini adalah umat dari baginda Rasulullah SAW. Para guru dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak lama lagi kita akan sampai pada puncak perjalanan ibadah haji kita, yakni wukuf di Arafah. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya semakin mendekati puncak wukuf itu perasaan saya bergemuruh. Sebenarnya saya tidak bisa lagi berceramah Bapak Ibu. Saya tidak bisa lagi merangkai kata-kata untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi sebentar lagi kita akan sampai pada puncak perjalanan ibadah haji kita, yaitu wukuf di Arafah. Apa sesungguhnya yang kita inginkan pada saat kita wukuf di Arafah? Wukuf itu bermakna berhenti dari segala bentuk kesibukan dunia. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sampai di Arafah, maka yang hadir di sana adalah seorang hamba di hadapan Allah. Maka sering sekali saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, nanti ketika kita di Arafah adalah seorang hamba di hadapan Allah. Kita bukan seorang pejabat, kita bukan seorang hartawan, kita bukan seorang yang punya status sosial. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang pada adalah ketakwaannya kepada Allah. Jadi pada saat kita wukuf, kita berhenti sejenak dari seluruh aktivitas kehidupan dunia kita. Kemudian Arafah itu mengenal. Jadi pada saat kita wukuf di Arafah, seakan-akan kita diingatkan untuk merenung tentang kehidupan kita. Siapa sesungguhnya diri kita ini? Dan di mana kita? Di mana dan untuk apa Allah menciptakan kita, dan kemana setelah kehidupan ini? Itu yang harus kita renungkan, itu yang harus kita pikirkan. Sebab ketika kita tidak mampu merenungkan ketiga pertanyaan ini dalam kehidupan, maka kita tidak akan pernah punya tujuan dan arah yang jelas. Makanya Allah terangkan dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi
ta'ala, kenapa kalian ingkar kepada Allah? Kenapa kalian sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak mau mentaati perintahnya dan tidak mau meninggalkan seluruh larangannya. Allah tanya kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu Allah menerangkan kepada kita, wa kuntum amwatan, kalian dulunya adalah benda mati. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan kalian dari tanah adalah benda mati. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan kepada kita, wahai sekalian manusia, kenapa kalian begitu sombong di hadapan Allah? Pada dulunya kalian tidak ada apa-apanya. Lahir ke dunia ini kita tidak bawa apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bawa jabatan, kita tidak punya harta, tidak punya status sosial. Maka Allah mengatakan, kaifa takfuruna billah, kenapa kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kalian dulunya adalah benda mati. Lalu kemudian Allah terangkan, fa ahyakum, Allah hidupkan kalian. Di sinilah kita merenung, Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita berada di Arafah, kita akan merenung untuk apa Allah menciptakan kita semua. Untuk apa Allah ciptakan kita? Dan itu ada jawabannya dalam Quran surah Az-Zariyat, di mana Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Tentu saja ibadah di sini bukan hanya ibadah mahdhah, tapi termasuk ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah ritual, di mana kita tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan. Karena itu sudah ada contoh dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ibadah ghairu mahdhah adalah seluruh aktivitas kita itu bisa menjadi ibadah. Maka setelah berhaji, kita kembali ke tanah air, yang punya jabatan kembali sebagai seorang pejabat, dan jabatan itu bisa menjadi sebuah ibadah kepada Allah ketika menjadi seorang pejabat yang amanah. Ketika kembali ke tanah air menjadi seorang hartawan, seorang pengusaha yang menggunakan hartanya, mendapatkan harta yang halal, kemudian dipergunakan di jalan yang halal, semuanya itu adalah ibadah. Maka apapun aktivitas kita hadirin yang mulia, itu semuanya adalah ibadah. Pertanyaannya kemudian, kenapa kita mesti ibadah kepada Allah? Apa Allah butuh ibadah kita, jemaah sekalian? Ternyata Allah sama sekali tidak butuh ibadah kita, hadirin yang mulia. Sebab seandainya tidak ada manusia yang beribadah kepada Allah, Allah tetap Allah yang maha kuasa, Allah yang maha sempurna. Seandainya tidak ada orang yang beribadah kepada Allah, tidak akan turun derajat ketuhanan. Begitupun sebaliknya, seandainya semua orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka derajat ketuhanan itu tidak akan bertambah karena Allah sudah sempurna. Kalau demikian jemaah sekalian, kenapa kita ibadah kepada Allah? Maka jawabnya, ibadah itu akan kembali kepada kita. Kembali kepada kita, hadirin yang mulia. Sebab kenapa fa'ahyakum summa yumitukum, kalian semua akan mati. Ketahuilah yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, innal maut, sesungguhnya mati, alladzi tafirruna, kalian menghindar daripadanya. Fa innahu mulaqikum, maka sungguh dia akan datang kepada kalian. Dia akan menemui kalian, kematian itu akan menemui kalian. Summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan perhatikan kalimat terakhir, jemaah sekalian.
Kalimat terakhir dari ayat ini mengingatkan kepada kita, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kalian akan dikabarkan, diperlihatkan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di Arafah kita merenung seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di Arafah kita merenung. Ketika kita di Arafah, kita lihat semua manusia sebagai seorang hamba yang menentukan adalah ketakwaan kita kepada Allah. Makanya saya sudah sampaikan kemarin, ciri orang bertakwa menurut Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, memiliki rasa takut kepada Allah. Yang kedua, beramal bil tanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang ketiga, wal isti'dadi li yaumil rahil, mereka mempersiapkan dirinya ketika terjadi ar-rahil. Apa yang dimaksud ar-rahil jamaah? Yang dimaksud ar-rahil adalah hari peralihan dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Itu yang dimaksud ar-rahil. Maka seorang yang bertakwa kepada Allah adalah seorang yang visioner, bukan hanya untuk dunia, tapi dia pikirkan bagaimana setelah kehidupan akhirat. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga apapun yang melekat pada dirinya, maka pertimbangannya pertimbangan akhirat. Mau jadi pejabat silahkan, tapi dengan catatan jabatan itu harus mampu menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kalau jabatan itu bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan, maka celaka kita. Mau jadi orang berharta silahkan, tapi kalau harta itu menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan, bagaimana nasib kita nanti di akhirat? Apapun kita hadiri dan dimuliakan Allah, wal isti'dadi yaumir rahil, mempersiapkan ketika terjadi ar-rahil, peralihan dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Itu dari pengertian dari salah satu pengertian takwa yang digunakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian waridho bil qalil, ridho dengan apa yang ada. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pikirkan ketika di Arafah. Seakan-akan pada saat kita berada di Arafah, detak jam itu berhenti. Kita berhenti sejenak untuk merenungkan sebuah perjalanan hidup kita hadirin yang mulia. Kemudian apa yang akan kita ambil dan pelajaran dari Arafah? Ketika berada di Arafah, para ulama kita memberikan bahwa itu adalah miniatur dari yaumil mahsyar, di mana ketika seluruh manusia dikumpulkan dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, kondisi manusia pada saat itu hadirin yang mulia sangat mengenaskan. Sebagian ulama kita mengatakan matahari hanya sehasta saja di atas kepala kita, satu hasta saja di atas kepala kita. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita di musim haji 50 derajat, kita sudah merasakan bagaimana panasnya, luar biasa panasnya. Bagaimana halnya ketika nanti yaumil mahsyar satu hasta saja di atas kepala kita. Maka wajar pada saat itu kehidupan manusia itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan amalnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya, guru kita sudah menyampaikan kemarin, sampai lututnya, sampai perutnya, sampai tenggorokannya, dan mereka ada yang berenang dengan keringatnya sendiri. Begitu panasnya ketika dia yaumil mahsyar. Itu miniatur di sana hadirinnya. Panas. Meskipun demikian, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi kabar gembira buat kita semua. Ini menjadi kabar gembira buat kita semua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa ketika terjadi panas yang sangat dahsyat itu, ada yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis digambarkan ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah di yaumil mahsyar, yang mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Siapa mereka hadirin yang mulia? Yang pertama, diperhatikan, luar biasa ini, imamun adilun, pemimpin yang adil.
menempati posisi yang pertama yang mendapatkan perlindungan Allah yaumil mahsyar. Siapa pemimpin yang adil itu, hadirin yang mulia? Pemimpin yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena itu konsep keadilan. Adil itu maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika benar dia sampaikan benar, dan ketika batil dia sampaikan batil. Bukan sebaliknya. Yang benar dikatakan batil, yang batil dikatakan benar. Maka itu adalah sebuah bentuk kezaliman. Maka kita berharap termasuk di antara golongan orang tersebut menjadi imam yang adil. Semakin tinggi kepemimpinan kita, maka semakin berat sebuah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat. Mulai dari pribadi, ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Yang dikira jadi presiden itu enak, Bapak Ibu. Seorang presiden nanti akan diminta bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat yang dipimpinnya. Bayangkan itu, hadirin yang mulia. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika jadi seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz, maksud saya, Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi seorang khalifah, dia sangat khawatir ketika pada saat masa pemerintahannya ada jalan berlubang, dan ketika pada saat berlubang ada yang jatuh di situ, maka dia takut jangan sampai dia diminta bertanggung jawab di hadapan Allah. Yaitu Umar bin Abdul Aziz sangat khawatir kalau ada satu di antara pada masa pemerintahannya itu ada lubang di jalan dan ada orang jatuh di situ, maka Umar bin Abdul Aziz yang dimintai pertanggungjawaban. Begitu khawatirnya. Ya, makanya berat Pak jadi pemimpin. Termasuk kalau paling tidak kita pemimpin dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana berlaku adil terhadap istri, terhadap anak-anak kita. Ya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Istri akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Anak-anak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semua orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, semua akan ditanyakan oleh Allah nanti di akhirat. Jadi yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, wa syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang tumbuh menjadi remaja yang senantiasa ibadah kepada Allah, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, itu akan mendapatkan perlindungan yaumil mahsyar. Maka tugas kita, tanggung jawab kita pada orang tua adalah qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Wa quduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia. Al-hijarah, batu. 'alaiha, di dalamnya malaikatun giladun syidad, yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tapi mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang tumbuh menjadi remaja yang senantiasa ibadah kepada Allah. Dan inilah tanggung jawab kita. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang mu'allaq, itu tergantung hatinya. Kemana ketergantungan hatinya? Masjid. Jadi salah satu di antara tanda kemakburan haji kita, Bapak Ibu sekalian, tanda kemakburan itu tidak bisa hanya dilihat pada saat kita di Mekah, Madinah, pada saat di Arafah. Bukan hanya itu. Di sini boleh jadi kita habis air mata kita menetes. Kita taubat istighfar kepada Allah. Tapi kadang-kadang ketika kembali ke tanah air tidak ada perubahan sama sekali. Yang diinginkan ketika haji mabrur adalah ketika kembali ke tanah air maka ada perubahan. Salah satunya ada, indikasinya adalah mungkin kita semakin rajin berjamaah.
Orang yang mendapatkan perlindungan di yaumil mahsyar adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya selalu mau ke masjid, terpaut hatinya dengan masjid. Ya, terpaut hatinya dengan masjid untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan salat berjamaah, apa dengan mengikuti majelis-majelis ilmu, maka mereka yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kembali nanti Bapak Ibu sekalian, salah satu di antara sekian banyak indikator keberhasilan kita dalam haji adalah bagaimana setelah kita berhaji menjadi orang-orang yang senantiasa terpaut hati kita dengan masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, baik di waktu bertemu maupun di waktu berpisah. Cintanya terhadap saudaranya adalah cinta karena Allah, bukan karena cinta karena jabatan, bukan karena cinta sesama partai politik, bukan karena cinta karena ada kepentingan-kepentingan yang lain, tapi cintanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai saudaranya karena Allah. Maka kita sebagai umat Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Kita semua bersaudara antara satu dengan yang lain. Maka tidak sepantasnya kita saling mencela, saling mencaci, saling menjatuhkan, saling mengkafirkan. Ya. Kita umat Islam selama masih dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Mengakui rukun Islam, mengakui rukun iman, maka itu adalah saudara kita. Kalau ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, perbedaan-perbedaan yang sifatnya khilafiyah di kalangan para ulama, biasa saja kita berbeda Bapak Ibu sekalian. Biasa saja. Disitulah dibutuhkan kedewasaan kita untuk berbeda. Selama yang menjadi perbedaan itu adalah kategori disebut khilaf di kalangan para ulama, terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Tidak masalah. Yang penting kita jangan berbeda dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama, maka kita adalah bersaudara. Ini yang harus dijaga Bapak Ibu sekalian. Ini yang menyatukan kita. Ketika ini menjadi landasan dari persatuan kita, maka insya Allah kita bersatu. Karena persatuan dilandasi dengan selain daripada itu tidak akan mungkin langgeng selamanya. Persatuan hanya dilandasi oleh organisasi, maka itu adalah persatuan yang semu. Persatuan yang dilandasi hanya oleh partai politik, apalagi, maka itu adalah persatuan yang semu. Persatuan yang dilandasi oleh hanya karena kesamaan pandangan dalam hal tertentu, itu semu semua. Tapi ketika persatuan kita dilandasi di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu yang mempersaudarakan kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Itu mempersaudarakan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan perlindungan Allah adalah warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian ada kalimat yang berapa? Kalimat ya. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Seorang laki-laki, bisa nanti dibalik ya. Seorang laki-laki diajak oleh seorang perempuan yang berkedudukan lagi cantik untuk melakukan hal yang dilarang Allah, berzina, tapi dia katakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Bisa terbalik, seorang perempuan diajak berzina oleh seorang laki-laki yang berkedudukan lagi punya lagi gagah misalnya, maka dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka itu yang mendapatkan perlindungan Allah di yaumil mahsyar. Artinya dia berada dalam posisi muraqabah. Muraqabah itu artinya senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya pada prinsipnya
Kalau kita memahami agama ini dan kita amalkan dalam kehidupan kita, itu luar biasa. Saya beri contoh sederhana saja. Yang selalu kita ucapkan dalam kehidupan kita adalah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk seluruh aktivitas kita harus dimulai dengan Bismillah. Siapa yang melakukan aktivitas tidak mulai dengan Bismillah, maka tidak ada keberkahan darinya. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian. Bismillah ini oleh para ulama ahli tafsir menjelaskan, Bismillah itu bermakna ma'iyah, kebersamaan dengan Allah. Artinya apa? Orang yang memulai pekerjaannya dengan Bismillah, maka dia sadar Allah mengawasi dia, Allah melihat dia dari seluruh aktivitas pekerjaannya, maka tidak ada celah bagi dia untuk melakukan penyelewengan. Kenapa banyak orang melakukan penyelewengan dari dunia mulia? Karena tidak memaknai Bismillah diucapkan. Begitu disumpah jadi seorang pejabat, Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia tidak paham Bismillah. Bismillah itu maknanya ma'iyah, kebersamaan dengan Allah, bermakna muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh aktivitasnya, seluruh pekerjaannya diawasi Allah. Yang kedua, makna dari Bismillah itu adalah ketika kita mulai pekerjaan kita dengan Bismillah, maka Allah akan membantu kita dalam seluruh aktivitas kita. Allah berikan ma'unah, Allah berikan pertolongan buat kita semua. Dan yang ketiga, ketika dimulai dengan Bismillah, Allah berikan keberkahan. Apa yang dimaksud keberkahan Bapak Ibu sekalian? Berkah itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan banyak kebaikan. Itu berkah namanya. Saya ulangi, sesuatu yang bisa mendatangkan banyak kebaikan. Contoh sederhana Bapak Ibu sekalian, kita minum air. Satu orang ketika dia minum saja tidak pakai Bismillah. Yang satunya minum dengan Bismillah. Secara efek insya Allah efeknya sama, menghilangkan dahaga. Tapi ada nilai plus ketika kita melakukan dengan Bismillah. Kalau kita tidak Bismillah, insya Allah dahaga kita hilang, haus kita hilang. Tapi ketika kita mulai dengan Bismillah, maka air yang masuk ke dalam pori-pori tubuh kita itu boleh jadi akan menjadi obat buat kita semua. Itu bisa menjadi syifa, menjadi penyembuh, menjadi obat dalam tubuh kita. Itulah keberkahan. Tadi hanya yang satunya hanya menghilangkan dahaga, yang satunya bisa mendatangkan banyak manfaat, dan boleh jadi itu bermanfaat yang sangat luar biasa buat kesehatan kita. Itulah keberkahan Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka orang yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar adalah wa rajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Senantiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Yang keberapa? Sekarang ke-6. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, bukan karena popularitas, bukan karena ingin dipilih pada saat pemilihan. Betul-betul dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, sampai Allah gambarkan dalam hadis ini, dia keluarkan hartanya dengan tangan kanannya dan tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Begitu ikhlasnya. Maka nanti di akhirat, yaumil mahsyar, dia akan mendapatkan perlindungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berangkat dari niat dan hati yang ikhlas. Maka Bapak Ibu sekalian, harta itu juga akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Harta yang kita infakkan, harta yang kita gunakan di jalan Allah, itu yang akan menemani kita nanti di alam barzakh. Itulah nanti akan menolong kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keluarkan di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, betul-betul hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha
khaliyan fafadat 'ainah. Sekali lagi, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, beristighfar di hadapan Allah, sampai tidak terasa air matanya menetes. Kita adalah makhluk yang banyak dosa, Bapak Ibu. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah ketika dia berdosa dia kembali kepada Allah. Makanya setiap saat Allah tunggu kita. Allah tunggu kita. Apa kata Allah? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Segeralah kalian, cepatlah kalian, jangan pernah kalian menunda. Kemana disuruh oleh Allah? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian. Istighfar, Bapak Ibu sekalian. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya semuanya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita semua punya dosa dan kesalahan, Bapak Ibu sekalian. Maka yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah istighfar. Jangan merasa berat dari ini istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Dan kesempatan kita di tempat ini, Bapak Ibu sekalian, untuk mengakui dosa dan kesalahan kita, menumpahkan seluruh unek-unek kita. Pada saat kita berada di Arafah, kita mengangkat tangan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, saya banyak membawa dosa, ya Allah. Saya banyak melakukan kehilapan, banyak sekali dosa saya, ya Allah. Kalau bukan karena ampunanmu, ya Allah, saya termasuk al-khasirin, golongan orang-orang yang berugi. Sebagaimana doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Mereka berzikir kepada Allah sampai tidak terasa air matanya menetes. Allah berikan kelembutan hati buat dia. Maka itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita datang dengan pengakuan dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menggugurkan dosa-dosa kita sebesar apapun. Apalagi pada saat nanti kita di Arafah, Bapak Ibu sekalian. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, itulah sekelumit dari hikmah-hikmah kita berada di Arafah. Nanti kita di hadapan Allah semua sendiri-sendiri, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang kita harapkan kecuali amal-amal kita. Tidak ada yang kita harapkan kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita harapkan kecuali syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap termasuk orang-orang yang nanti diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Jemaah dimuliakan Allah, saya kira ini yang sempat sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.